dan juga termuat dalam detik.com, di mana diberitakan 80% anak-anak Indonesia kehilangan figur sang ayah. 80% anak-anak Indonesia kehilangan figur ayah. Ini berita 3 hari yang lalu. Bahkan berita ini pun disampaikan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bapak Wihaji. Dia juga mengatakan hal yang sama. 80% anak-anak di negeri kita ini, anak-anak Indonesia kehilangan figur sang ayah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, angka yang begitu besar. Jika kita melihat kehidupan di negeri kita, tidak perlu jauh-jauh kita mengamati seluruh Indonesia. Aceh saja, bahkan Melabuh saja, Aceh atau Melabuh saja, di saat kita menyaksikan tentang anak-anak remaja kita saat ini, maka rasa-rasanya berita yang disampaikan tersebut benar. Tentu berita yang disampaikan, apalagi melalui pernyataan resmi seorang menteri, tentu bukanlah berita yang mengada-ngada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita menyaksikan anak-anak kita, kita tidak perlu melihat orang lain. Mari kita melihat diri kita sendiri sebagai seorang ayah yang telah dikaruniakan seorang anak atau beberapa orang anak, yang telah dititipkan anak kepada kita. Mari kita melihat berita tadi lebih dalam lagi. Apakah anak kita termasuk dalam golongan berita yang diberitakan tadi atau tidak? Padahal di dalam Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah, jika kita membaca Al-Quran, saya yakin semua kita membaca Al-Quran, jika kita mengamati bukan ayat tapi kata-kata yang ada dalam Al-Quran tersebut, 117 kali kata ayah disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu sering kata ayah disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan 14 kali Al-Quran menceritakan dialog antara ayah dengan anak. Yang ini tentu lebih daripada penyebutan ibu, lebih daripada cerita dialog antara ibu dan anak. 117 kali kata ayah disebutkan, dan sekian belas kali terjadi dialog antara ayah dan anak di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan penting, menunjukkan begitu urgen tentang peran seorang ayah, bahkan dialog antara ayah dengan anak. Jika kita melihat Yaqub alaihissalam, idh qala Yaqub, idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yaqub dulu pernah berkata kepada anaknya saat beliau akan wafat, ketika beliau sedang sakarat, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku nanti wafat. Ayat ini bukan cuma sekedar berbicara tentang dialog yang harus selalu terjadi antara ayah dan anak, tapi ayat ini juga merupakan sebuah konsep dalam dunia pendidikan, di mana mengajar atau memberikan pendidikan kepada anak itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita kecuali setelah kita mati. Tidak ada istilah pensiun dalam dunia pendidikan. Ini yang diutarakan oleh para ulama Islam
ketika membaca ayat ini hingga akhir hayatnya, Yakub alaihissalam masih bertanya, masih mengajarkan kepada anaknya, masih memastikan kepada anaknya, apa yang akan kalian sembah? Apakah kalian akan berislam? Atau apakah kalian hanya berislam ketika aku masih ada? Atau apakah nanti setelah aku telah tiada, Islam ini masih menjadi pegangan dalam hidup kalian? Apa yang akan kalian sembah? Kita memang berbicara tentang dialog. Ini salah satu buktinya. Jadi perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri. 1 kali 24 jam, berapa kali terjadi dialog antara kita dengan anak kita? Tentu dialog ini bukanlah dialog sederhana, sekedar bertanya apakah sudah makan atau belum. Tapi kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sakral dalam hidup kita. Tentu pertanyaan yang utama adalah pertanyaan tentang ketauhidan, pertanyaan tentang ibadah, pertanyaan tentang akhlak. Ketika kita melihat Nuh alaihissalam, mungkin ini lebih lagi. Nuh alaihissalam pun berkata, "Wanada Nuhun ibnahu." Nuh memanggil anaknya, "Ya bunayya irkam ma'ana." Wahai anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat. Jangan nanti ketika anak-anak kita telah terkena narkoba, telah terjerumus ke dalam, na'udzubillah, hal-hal yang sangat menyakitkan hati kita, tidak pernah kita mengajak mereka naik ke kapal ini, baru di sana kita akan menangis atau menyesali perbuatan kita. Dan itu begitu banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang kita katakan, tidak perlu kita melihat di Indonesia, tapi lihat di alam sekitar kita, di Aceh yang kita cintai ini, atau kota Melabuh lebih khusus lagi. Ibrahim pun berdialog dengan anaknya, bahkan sosok figur yang sangat mulia. "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Aku bermimpi, kata Ibrahim, tadi malam aku menyembelihmu, apa pendapatmu? Ini semua dialog antara ayah dengan anak, bukan antara ibu dengan anak atau orang tua secara umum dengan anak, tapi dialog antara ayah dengan anak. Apakah pemandangan di alam sekitar yang kita saksikan ini akibat daripada tidak ada dialog sama sekali antara ayah dengan anak, sehingga anak-anak bebas berkeliaran, bahkan tidak tahu lagi antara siang dan malam? Tapi rasanya seperti itu, nampaknya seperti itu. Figur seorang ayah telah hilang dalam kehidupan kita, sehingga anak tidak lagi menjalankan perintah Tuhan. Menjalankan perintah Tuhan tersebut bukan sekedar salat, tapi saat kita tahu menempatkan siang dan malam itu perintah Tuhan. "Waja'alna an-nahara ma'asha waja'alna al-laila libasa." Menjadikan siang untuk mencari nafkah, bekerja, dan menjadikan malam untuk beristirahat. Itu perintah Tuhan. Tapi kita biarkan anak-anak kita bergadang. Kita biarkan anak-anak kita keluyuran, bahkan bukan dalam hal yang bermanfaat sama sekali. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, hal kewajiban yang harus mereka kerjakan seharusnya, itu pun tidak pernah kita pikirkan, apalagi kita suruh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti setelah mereka tenggelam baru di sana timbul penyesalan. Ajak mereka, "Irkam ma'ana," naiklah ke kapal ini agar engkau selamat. Apakah saat kita asyik dan nikmat dalam ibadah kita kepada Allah, misalnya salat berjamaah, ada kita hadirkan anak-anak kita atau tidak? Apakah ada kita ajak atau tidak?
Jangan-jangan mereka tidak hadir karena memang tidak kita ajak, tidak kita perintahkan. Hamka, seorang cendekiawan muslim bahkan mendunia, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ulama Indonesia, dunia kenal beliau. Itu mengarang khusus sebuah buku Ayahku. Tahun 1950 beliau karang sebuah buku, judulnya Ayahku. Sekitar 413 atau 18 halaman. Sejak tahun 50 beliau mengarang tentang ayahku. Sebuah buku judulnya Ayahku. Yang jika kita membaca beliau, selain ingin menceritakan tentang biografi sang ayah, beliau ingin mengatakan biografi ini pun adalah bukti tentang perkembangan Islam di kota Minangkabau ketika itu. Beliau bercerita tentang ayahnya yang bernama Haji Abdul Karim Amrullah, Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Memang Hamka menceritakan di awal-awalnya keras pendidikan sang ayah, tegas sang ayah. Terkadang Hamka pun tidak sepakat. Tapi pendidikan yang tegas dan keras tersebutlah yang membuat Hamka seperti ayahnya. Kalau istilah orang barat, like father, like son. Bagaimana ayah, begitulah anaknya. Kita pun di Aceh pun kiban menan minyu, kiban menan anu. Peribahasa ini di saat kami melihat mirip-mirip di seluruh dunia ini, karena peribahasa itu adalah hikmah. Beliau ceritakan tentang sang ayah keras pendidikan, tapi itulah yang membuat Hamka menjadi sosok seperti Hamka, bahkan dikenal oleh dunia. Apakah kita telah tegas kepada anak kita untuk menyuruh mereka menjaga batasan-batasan agama? Bergadang itu tidak sepenuhnya dilarang. Para ulama kita hampir semua bergadang. Kalau hanya waktu siang yang mereka gunakan untuk belajar dan mengajar tidak cukup. Bahkan mungkin di siang hari mereka belajar, mengajar, di malam hari mereka belajar. Ungkapan para ulama, man talabal ula sahiral layali. Siapa yang ingin tinggi, ingin sukses dalam kehidupan, bergadang di waktu malam, tapi bergadang untuk kebaikan, bergadang untuk ibadah, bergadang untuk belajar, bukan bergadang menghabiskan diri bahkan dalam pelanggaran terhadap syariat Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, itu semua hanya akan bisa kita hentikan di saat kita mengambil peran tersebut sebagai ayah, bukan peran ibu. Makanya saat kita membaca tentang sosok orang tua, tugas orang tua tersebut, tugas orang tua pedugah urunji, menjadikan anak tersebut akil dan baligh. Kita jadikan anak akil dan baligh, berakal dan dewasa. Kalau kita bahasakan, tentu kedewasaan dalam pandangan agama kita, bukan pandangan negara atau pandangan hukum internasional. Dewasa tersebut saat mereka telah berumur 15 tahun. Dalam fikih katakanlah sudah menstruasi bagi perempuan, ataupun sudah pernah mimpi basah bagi laki-laki, atau 15 tahun itu baligh, sudah wajib dia untuk salat. Tapi yang bergadang-gadang di kafe-kafe tersebut bukan 15 tahun, tapi di atas 15 tahun, dengan celana pendek, dengan hal-hal yang na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan kita salahkan anak kita, tapi mari kita merujuk melihat diri kita sendiri. Mari kita kritik diri kita sendiri. Apakah peran kita sebagai anak, sebagai ayah telah kita lakukan atau tidak? Begitu mudah kita menyalahkan keadaan, begitu mudah kita menyalahkan waktu,
Na'ibu zamanana wal aibu fina, kata Imam Syafi'i. Kita sering menyalahkan keadaan, padahal aib, kesalahan tersebut ada di dalam diri kita sendiri. Na'ibu zamanana wal aibu fina wa laysa li zamanina aibun siwana. Sering kita menyalahkan waktu, padahal kesalahan, aib tersebut ada dalam diri kita sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin agar anak-anak kita tumbuh akil dan baligh. Akil, berakal, memiliki pemikiran yang jelas, yang tegas, mandiri, tanggung jawab. Kalau anak-anak sekarang kita saksikan lebih duluan balighnya daripada akilnya. Seharusnya dua hal tersebut berjalan beriringan. Anak-anak, bahkan anak SD sudah baligh, sudah paham hal-hal tentang kedewasaan, tapi tidak memiliki akal sedikit pun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi penting bagi kita untuk memahami setiap pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Jangan hanya kita memahami berislam ini saat kita telah salat berjamaah di masjid, katakanlah, atau saat kita telah menunaikan ibadah zakat dan puasa, atau bahkan haji, katakanlah. Islam ini sebuah sistem, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau tidak mungkin dikatakan Islam ini agama yang sempurna. Yang dikatakan sempurna tersebut semua hal, semua sisi, semua kehidupan, permasalahan kehidupan ada di dalam Islam dan ada solusinya. Islam ini tidak berbicara tentang ibadah, itu salah satu sisi. Tapi Islam juga berbicara tentang muamalah, interaksi. Selain muamalah kita dengan Allah, apakah nanti kita sudah siap untuk saat ditanya tentang anak-anak yang dititipkan kepada kita, interaksi kita kepada Allah, interaksi kita kepada anak-anak kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saat kita memahami Islam ini agama yang sempurna. Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu agama Islam. Maka insya Allah saat kita memahami Islam ini agama yang sempurna, kesempurnaan Islam tersebut mencakup segala lini kehidupan. Semua permasalahan umat ini ada dalam Islam, termasuk permasalahan rumah tangga. Tidak perlu kita katakanlah mendengar semua nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para psikologi. Bahkan sekarang umat Islam melihat apa kata psikologi barat, pakar-pakar psikologi barat, padahal semua ada dalam Al-Quran. Mulai dengan dialog, bertanya kepada mereka, mulai di pagi hari dengan membangunkan mereka, jika tidak bangun paksa mereka, jika tidak iqab atau hukum mereka dengan hukuman yang keras. Ini saya menyampaikan pesan agama. Muruhum bis salati wa hum abna'u sab'in, kata Nabi. Sosok yang nanti kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Perintahkan salat ketika umur mereka 7 tahun. Kelas 1 SD perintahkan salat. Wadribuhum wa hum abna'u ashrin, dan pukul mereka. Ini bahasa Nabi. Yang tentu kita tidak tahu makna pukul di sini bagaimana, tapi Islam agama yang sempurna, tidak mungkin hukuman atau pukulan adalah satu hal yang membuat seseorang tersebut mudarat, binasa. Tapi tidak mungkin jika kita suruh kemudian tidak diindahkan, kemudian kita biarkan mereka terus tertidur hingga matahari terbit. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saat kita nanti telah tiada di bumi Allah yang fana ini, anak-anak kita akan melanjutkan sujud dan rukuk kita dan akan mendoakan kita. Yang dibutuhkan oleh mereka yang sekarang berada di perut bumi, di dalam tanah, adalah doa daripada anak-anak yang salih, dan itu semua akan hadir dan wujud
saat kita mendidik mereka dengan pendidikan yang benar. Mudah-mudahan 80% yang tadi diberitakan tidak terjadi di Aceh Barat yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita sebagai ayah yang telah ditakdirkan, dititipkan amanah, benar-benar memahami peran kita sebagai ayah untuk menghadirkan generasi yang kuat imannya, generasi yang kuat fisiknya, generasi yang dewasa, generasi yang berakal, yang akan membawa kebaikan untuk diri kita, untuk mereka, dan untuk alam yang kita cintai ini.